Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, anak kaum muda. Shalom, boleh lambaikan tangannya dong. Puji nama Tuhan. Ya, mari sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami percaya ini semuanya hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah-Mu yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menaikkan syukur kami, pengagungan kami di hadapan Tuhan. Dari hati kami Tuhan, kami rindu naikkan syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu setia dalam kehidupan kami. Segala yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami adalah baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memenuhi setiap kami dengan roh-Mu. Dan percaya Engkau bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah ibadah kami siang hari ini Tuhan. Segala yang kami berikan, segala yang kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik Tuhan. Cinta-Mu besar. Oh Yesus, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Allah yang setia, yang mulia, Kau terindah. Terima kasih Bapakku. Anugerah-Mu sungguh besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kerinduanku, kerinduanku
lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan yes Tuhan, Kau Yesus yang selalu membuat. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tanpa musik ya, semuanya memuji Tuhan, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Pujian, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, segala pujian bagimu
sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia, amin. Amin, dia tidak pernah meninggalkan kita. Hidup yang kupilih membuat
kasih Tuhan Yesus. Kau begitu setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup ini. Haleluya. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kau yang memegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
lemah lembut katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama. Amin, amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau indah dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Engkau yang paling mengenal isi hati kami. Tuhan, pulihkan kami melalui firman-Mu yang sebentar kami akan mendengarnya. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Segala yang disampaikan biarlah semuanya berasal dari isi hati Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, Engkau memberkati telinga kami, hati kami Tuhan, supaya kami boleh menangkap firman Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh kami boleh lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya Tuhan. Terima kasih ya atas kesempatan. Saya tadi nyanyi sangat bersemangat ya. Excited, betul ya? Betul. Sangat bersemangat sekali. Kalau kita selalu punya hubungan dengan Tuhan, rasanya ada suatu kuasa ya mau bergerak di dalam diri kita ini. Ya. Walaupun memang pembawaannya kadang-kadang kita klewas-klewes kayak saya dulu. Dikasih label klewas-klewes. Enggak enak saya dengar. Tapi setelah mulai saya dibaharui oleh Roh Kudus, itu rasanya kalau memuji itu ya itu. Kadang perlu ekspresi. Tidak cuma di hati. Kita harus ekspresikan. Ada bukti nyata. Tuhan itu baik, amin. Dia baik buat saudara dan saya. Kita masih ada hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Kita adalah generasi yang tersisa. Kan banyak yang sudah out. Hari-hari ini kita banyak diproses. Hanya orang-orang yang mau diproses, yang mau dipakai Tuhan. Tema kita hari ini yaitu pribadi penentu. Jadi ceritanya waktu saya lagi persiapan mau ibadah kedua tadi, saya dikasih ayat ini, dikasih tema ini. Ya. Siapa yang mau jadi pribadi-pribadi penentu di bangsa ini? Di kantor, di kampus, di mana? Amin. Responnya harus angkat tangan. Amin. Amin. Yaitu salah satu ini klewas-klewas segini. Amin, setengah amin, setengah enggak. Harus amin gitu loh. Karena bahasa imannya gitu.
Sesuatu itu terjadi di alam nyata ini berasal dari alam roh. Ada suatu keputusan di dalam hati dan pikiran. Harus connect. Waktu kita bilang, iya Tuhan. Yes. Kita tangkap itu di alam roh. Kita ambil berkatnya. Ada rahasia di situ. Oke, kita buka di dalam Kejadian pasal 39. Sudah tidak asing. Sudah tidak asing apa? Jangan-jangan kalian jarang baca Alkitab. Yang sudah baca kitab Kejadian. Di belakang pasti sudah. Puji Tuhan. Jangan sudah. Ya, puji Tuhan. Jadi saya yakin kita sudah baca semua. Karena ini adalah nutrisi. Gizi kita. Daud bilang apa? Kalau aku tidak suka firman Tuhan, aku sudah lama binasa. Ini ungkapan orang yang sudah mengalami. Kalau kita tidak mengalami, kita tidak bisa tahu maksudnya apa. Oke, Kejadian pasal 39 ayat yang ke-2. Saya langsung potong aja. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya. Perlu ngerpean. Biar enggak kesana kemari. Ya, jadi ada rahasia, ya. Ada rahasia yang pertama kenapa Yusuf menjadi seorang pribadi penentu. Ya, pada waktu dia diangkat sebagai pegawai di rumahnya Potifar, dia menentukan. Kalau kita baca di situ, ya, saya tidak usah baca karena nanti kita pendalaman Alkitab kalau gitu. Jadi waktu dia diserahkan semuanya dan si Potifar lihat apa? Apa yang dikerjakan oleh Yusuf semua berhasil. Dia bilang apa? Tuhan membuat dia berhasil. Orang lihat loh. Orang Potifar tidak percaya Tuhan. Dia lihat, berhasil. Potifar melihat apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Berarti ada kesaksian hidup kita. Yang pertama, yang lebih esensi. Pertama, Tuhan menyertai Yusuf. Tadi ada kata-kata tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ingat pertama itu. Kata menyertai, hayai, bahasa Ibraninya itu hayai. Ya, dia manunggal dengan Tuhan. Mau cari hari-hari ini sekarang manunggal tidak gampang. Kalau manunggal dengan HP kak, iya, hampir setiap saat. Sampai mau tidur pun kalau tidak pakai HP, tidak enak rasanya. Coba kita ganti. Kalau tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak enak rasanya. Wah, itu hati kita sudah melekat sama Tuhan. Ya, kalau hati kita sudah melekat kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan Tuhan bilang apa? Berhasil. Rahasianya gitu aja. Pertama itu, punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan itu bukan cuma omongan doang. Gimana? Baca Alkitab, baca. Berdoa. Tapi formalitas. Harus intim. Harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita lihat anak yang bukan orang Kristen ya. Berapa waktu? Ya. Tapi mereka tunjukkan.
Kalau firman Tuhan bilang, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, supaya Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan upah kepadamu. Nggak usah pamer. Seperti itu, bukan seperti itu. Yang dimaksudkan hubungan ini continue. Daniel 3 kali dalam sehari. Kelihatannya rutinitas itu membosankan. Tapi itu kalau ada kegiatan seperti itu akan menimbulkan kualitas hubungan. Coba kalau kamu ketemu sama siapa ya? Sama ayang-ayang. Kali TikTok ayang-ayang gitu kan. Saya kadang-kadang juga lihat nonton. Kadang-kadang cuma lihat sedikit bisa terus-terus scroll. Wah, buang waktu ini. Gitu. Kalau terus-menerus kan mempengaruhi kehidupan kita, gaya hidup, berpikir kita dipengaruhi. Tapi kalau kita dipengaruhi oleh Tuhan, nggak usah iri sama teman yang, dia enak ya, maju dia, kelihatan. Jangan. Seperti panah di tangan pahlawan. Ya, dulu pernah dibahas di retreat Mazmur 127 kan? Ya, Ron? Betul ya? Ada yang tahu Mazmur berapa itu? Seperti anak panah di tangan pahlawan. Kadang-kadang untuk mau melejit panahnya itu agak mau kencang ya. Dan jitu tepat, dia harus ditarik ke belakang. Semakin ke belakang dia semakin kencang. Kadang-kadang kita harus direndahkan dulu. Kita harus diproses. Waduh, Kak, kalau proses rasanya sakit, Pak. Proses kita. HP kalau bagus sih prosesnya lama. Kalau kamu diproses sama Tuhan, kelihatannya kamu dihina hari ini, tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada yang menganggap kita, menganggap kamu seperti tidak ada apa-apa. Tidak usah sedih. Yang lain mungkin sudah pacaran, enak rek, cie-cie gitu. Aku tidak pacaran, sedih. Tidak usah sedih. Ada waktunya. Iblis bohongi kamu. Jadi nikmati prosesnya itu dulu. Dinikmati prosesnya. Kamu nanti dipakai Tuhan. Jadi yang pertama rahasianya kamu akan menjadi pribadi penentu adalah kamu harus punya hubungan dengan Tuhan. Kata menyertai itu, kata hayai itu manunggal. Manunggal itu apa ya? Saya membahasakan apa ya? Bahasa Surabaya apanya? Manunggal. Biar kok kayaknya susah ya dicerna. Apa kan? Manunggal. Melekat ya. Satu ya. Menyatu. Jadi menyatu dengan Tuhan. Nah itu saya bilang tadi, proses rutinitas ini penting. Setiap hari. Setiap sehari kamu dengan Tuhan. Terus kapan belajar Kak? Kapan mau kerjakan tugas? Kapan mau jalan-jalan? Semua ada. Jalan-jalan juga sambil ada hubungan dengan Tuhan bisa. Rahasianya di situ yang pertama. Jadi luar biasa Yusuf ini. Cuma kita flashback ke belakang lagi. Ya kan? Yusuf yang saya perhatikan ya. Cakep anaknya, ganteng, cantik, wah, ayu ya. Tapi kalau tidak ada perilaku, attitude tidak bagus, nol juga kita. Kalau saya baca pernah di survei, kurang lebih yang menentukan keberhasilan itu seorang
70-80% itu perilaku. Oh pinter, tapi tidak ada sopan santun. Malas, oh di sini tidak ada. Amin. Ada yang tidak amin, berarti saya curiga ini. Di sini tidak malas, amin. Amin. Kalau tidak amin saya curiga. Jangan-jangan di rumah tidak malas. Betul ya? Malas. Ya, saya ingat, mumpung saya ingat, nanti kalau udah kelewat, saya baca dari teman saya kirim artikel. Dia ke sekolah di Inggris. Bagus ceritanya memang. Nanti kapan saya share. Sampai S3. Cum laude, lulusan terbaik. Pinter ya, pinter. Di Inggris itu katanya, saya kan belum pernah ke sana. Kalau naik kereta, itu sudah ada tiket, mau kemana tinggal tombol gini-gini lewat. Pergi pulang sudah, tidak perlu ada yang ngawasi. Semua orang di sana sudah, ibaratnya sudah sadar kesadarannya tinggi. Suatu saat, saya lupa ceritanya, cuma saya ambil intinya aja. Si cewek ini, dia berbuat curang. Sehingga waktu dia pergi, pulang, dia tidak bayar. Ya, dia coba, oh tidak apa-apa ya. Dia coba lagi, tidak bayar. Terus singkat cerita, pernah ketahuan, dia minta maaf. Dia lakukan lagi, tidak ketahuan. Singkat cerita, luluslah dia dengan cum yang terbaik ya, luar biasa. Terus dia melamar di perusahaan-perusahaan besar, terkenal. Semua senang dengan lamarannya dia. Akhirnya setelah lama-lama perusahaan-perusahaan itu menolak semua. Dia komplain ke perusahaannya, kenapa kalian tolak semua? Terus waktu dia mau pergi ke Diknas, kalau di sini Dinas Tenaga Kerja, dia waktu mau laporan, dia tidak terima dengan perlakuan semua perusahaan. Ketemu manajer Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerjaan, bilang gini, memang kami akui dengan kecerdasannya Miss ini, luar biasa. Tapi tidak tahukah kita punya database pelanggaran yang Nona buat, yang ketahuan 3 kali, yang tidak ketahuan berapa kali, berapa puluh kali. Menyesal dia. Menyalahkan siapa? Selalu menyesal di belakang. Sedih. Pinter. Tapi attitude-nya tidak bagus. Apa? Eki. Emosional termasuk itu. Question. Spiritual question. Yang menentukan oleh firman Tuhan karakter kita. Ya. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus, yaitu manunggal dengan Kristus. Mau dibentuk karakter kita. Yusuf paras eloknya. Kalau saya tidak salah baca di ada ayat tertentu, dia bilang sikapnya baik. Sikapnya baik. Ya, sopan santun. Bisa orang bilang, kok ada ya cowok kayak gitu ya, baik sekali ya. Ada cewek ya, sudah ayu terus juga perilakunya baik. Mari Bu, silakan Ibu aja, Ibu yang duduk dulu. Kadang lewat sekarang ada orang tua lewat aja, permisi.
Karena mungkin karena saya memang era generasi X paling ya. X apa ya? X. Kalian kan iya ya. Karena dulu kalau ketemu orang tua harus apa ya? Masuk rumah orang, permisi, selamat pagi, shalom Elohim, terlalu panjang, shalom, assalamualaikum. Soalnya ada anak saya tegur, dia masuk di rumah, saya bilang, kamu sekolah ya? Iya. Ya om, sekolah. Diajari enggak dikasih salam? Iya. Kok kalau setiap masuk ke sini kok diam aja? Saya ini kok kayak patung. Agak keras ya. Tapi sebenarnya bukan keras. Biasa aja sebenarnya itu. Cuma meluruskan. Biar anak-anak itu enggak gampangkan. Simple sebenarnya itu. Etika itu, attitude, perilaku itu simple, tapi susah mau dilakukan. Permisi. Ya. Terus kita kalau menjadi generasi pribadi penentu, kamu harus siap pakai. Di rumah hal kecil bantu orang tua, bantu. Kerjakan masak, nyapu. Jangan tidur habis bangun dibiarin. Tempat tidurnya berserakan. Mungkin karena saya setiap dulu dari remaja ya. Saya ini jadi pemimpin. Ada yang dibentuk, ada yang memang lahir. Kan ada dua ya. Pemimpin dilahirkan, ada yang dibentuk. Saya kayaknya dibentuk. Karena terbiasa memimpin. Saya harus bangun pagi duluan. Sebelum anak-anak buahnya bangun, saya harus bangun. Supaya saya bangunkan mereka. Coba apa yang terjadi saya pemimpin, anak buah bangun duluan. Pak bangun pak, kebalik pemimpinnya. Betul kan? Jadi saya harus setting, saya harus bangun jam sekian. Saya harus siap duluan. Apa-apa yang harus saya siapkan. Malam, karena sudah terbiasa mindset saya, waktu saya mau kerja, kegiatan besok, saya sudah siapkan hari ini. Malam, saya capek-capeknya saya sudah siap. Apa-apa besok saya sudah siapkan. Mau siap perang besok. Harus siap. Sabuk saya sudah masukkan di celananya. Biar sabuknya enggak kemana. Terus celananya lari sendiri. Bingung. Guyonan. Maksud saya semua sudah siap pakai. Apalagi yang sudah pelayanan. Sudah disiapkan. Saya sudah siapkan baju saya sekitar 2-3 hari. Sebelum siap materi saya sudah siapkan. Jauh-jauh hari saya sudah siapkan. Kuliah juga gitu. Sebelum mata kuliah saya ambil, misalnya 2-3. Pernah sampai 3 dalam 1 bulan. Jadi seminggu. 2 SKS. Sampai saya pusing juga sih. Kadang ngetes kemampuan. Jadi saya sudah harus selesaikan tugas jangka pendek dan tugas jangka panjang. Saya harus punya schedule, punya jadwal sendiri. Seperti itu, kamu harus disiplin dengan dirimu sendiri. Tidak usah perlu, sudah besar. Hai Mit, bangun Mit, sekolah. Mit ya? Betul ya? Oh siapa? Mit ya? Lah iya. Sana juga Mit. Bangun. Nah, harus ada dorongan dari diri kita sendiri kalau kita berhasil. Kenapa anak-anak panti ya? Karena mungkin terbiasa menderita ya. Akhirnya mereka terbentuk. Bagaimana supaya harus saya bisa keluar dari kesusahan ini. Mereka sudah bisa terbentuk.
Nah itu. Hogi jangan sedih ya. Hogi tadi sharing sama saya. Tapi kita harus bukan cuma sekedar attitude, tapi ada pengetahuan. Baca. Harus membaca Alkitab. Kita harus baca Alkitab. Karena firman Tuhan yang pertama, kalau kamu menjadi generasi penentu, kamu harus punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, biar fair ya, saya tutup. Contoh yang kedua, Esther. Coba kita buka di dalam Esther. Ya. Kitab Esther. Karena waktu saya cerita aja. Esther adalah seorang anak yatim. Bapak ibunya meninggal dan diangkat seorang anak menjadi anaknya, diangkat dia menjadi anak oleh sebenarnya sepupunya dia, Mordekai. Kok bisa dia jadi ratu, gantikan Wasti? Dari sekian banyak sampai ada kata rahasianya di situ. Setiap orang lihat Hegai, kepala istana bilang, "Wih, dia timbul rasa sayang." Raja Ahasiweros lihat, "Wih, rasa sayang." Kalau orang mungkin ada aura ya, ada aura. Kalau orang-orang biasa, orang umum biasanya. Tapi kalau kita punya hubungan, yang pertama hubungan, yang kedua juga hubungan, karena tokonya sama. Yusuf, kedua Esther. Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Pasti kita seperti Manit. Nggak usah susah-susah pakai caramu sendiri. Pakai harus begini bujuan. Nggak usah. Apa adanya. Dan orang akan tertarik sama kamu karena ada Tuhan Yesus. Bejo, hoki, ya, hogi, mujur kamu. Jelas di Alkitab. Tetapi orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, dia berhasil dan bejo, beruntung. Betul itu. Saya mau bilang, baca Alkitab. Saya selalu bilang anak-anak PPA juga. Di sini kan ada anak PPA juga. Tuhan akan buat kamu berhasil. Banyak baca Alkitab aja. Baca Alkitab terus. Nah, paling terakhir. Itu menerima Yesus. Kalau kamu belum menerima Yesus, ada Kesia. Oh itu Kesia. Yang tamborin tadi mana? Oh itu Kesia. Waktu saya bimbing dia, gimana Kes? Iya Kak, Tiara, Lira. Pengalaman waktu kamu menerima Yesus sama belum gimana? Iya, dulu saya malas baca kadang-kadang susah gitu loh. Kadang malas, terus tidak mengerti gitu. Tapi setelah saya menerima Yesus secara pribadi di hati, ada dorongan, kecenderungan saya ingin baca Alkitab. Kalau sudah masuk step itu, bagus. Tapi kalau kamu belum ada itu, saya cuma takut-takutnya kamu belum terima Yesus. Saya berapa kali saya survei, saya tanya di jalan orang Kristen, sudah terima Yesus? Sudah, kapan? Waktu saya ke gereja, pas di Bandung, saya ke gereja. Kok gitu toh? Gitu aja, iya. Terus saya semangat. Terus balik lagi dia jadi kayak gembel. Saya pikir-pikir, siapa yang salah ini? Terima Yesus itu Wahyu 3:20, 19. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membukakan pintu, mendengarkan aku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia makan dengan aku. Makan bersama-sama dengan aku. Artinya pada waktu kita bilang, Tuhan, aku orang berdosa, ini aku. Masuklah di hati saya, supaya engkau berotoritas atas hidup saya. Supaya saya menyenangkan Tuhan. Amin. Siapa yang pernah berdoa seperti ini? Selain Dira dan Tiara dan Kesia. Sudah pernah doa seperti ini?
Ini suatu pengakuan dan gampang. Saya sudah jadi Kristen 18 tahun. Saya sudah bekerja. Ya. Lulus STM saya kerja. Saya terima Yesus. Padahal saya sudah Kristen. Saya terima Yesus. Tuhan, saya orang berdosa, Tuhan. Waktu saya menerima Dia secara pribadi, doa pribadi, ada suatu perubahan luar biasa. Titik balik saya di situ. Kalau kamu belum pernah menerima Dia secara pribadi, susah. Doa di rumah, Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Kamu tidak bisa apa-apa. Tuhan Yesus, kalau ranting tidak tempel kepada pokok anggur, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Yang keluar apa? Perbuatan daging. Kemarahan, kebencian, dengki, iri hati, pesta pora, percabulan, bla bla bla, pokoknya itulah. Oke? Jadi bagaimana menjadi generasi penentu? Yaitu kamu harus punya hubungan dengan Tuhan. Harus punya hubungan dengan Tuhan. Punya hubungan, waktu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kamu harus cari waktu sendiri. Mau pagi, mau siang, mau malam, terserah. Dan coba kamu lakukan. 1 bulan kamu akan alami sesuatu di dalam dirimu. Kamu akan dipakai, wah, luar biasa. Yang kamu minta sama Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan berikannya kepadamu. Yang kamu minta hari ini apa? Ya. Tuhan kasih nanti, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu harus punya hubungan itu dengan Tuhan. Pagi, siang, atau sore, atau malam. Cari Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan. Terakhir, saya kesaksian aja. Waktu saya nangis sama Tuhan. Ya. Setelah saya tidak kerja, ikut orang, jadi sopir, jadi serabutan lah. Serabutan. Terus saya pingin ngajar kan waktu itu. Panggilan saya kan jadi guru. Saya berdoa. Terus belum dapat kerja, saya sembahyang. Tuhan, ya ini adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Kita bisa nangis sama Tuhan. Nggak usah merengek-rengek demo. Hoi, naikkan harga ini. Pegawai, pensiunan terakhir ini. Nggak usah, demo sama Tuhan aja. Tuhan, masakkan bumi dan langit ini Engkau punya. Saya Tuhan, tidak dikasih pekerjaan, malu saya. Yang kedua, saya tinggal di atas dulu. Saya berdoa, Tuhan, puasa terpaksa. Saya berdoa, tidak tahu puasa, terus akhirnya puasa tidak ada makan. Saya berdoa, Tuhan, langit dan bumi ini punya-Mu Tuhan. Nasi 1 piring aja tidak ada. Pernah enggak kalian mengalami gini? Saya nangis sama Tuhan. Sore Tuhan bilang turun. Saya turun ke depan situ. Pagarnya masih itu. Jaranya. Pagar. Selerekannya. Pagar. Masih dorong gitu kan. Terus saya lihat-lihat maksudnya apa ini Tuhan. Ada teman gereja ke situ. Papanya Kes ya. Saya cerita bilang, oh iya dah, aku lupa. Ya sudah, enggak apa-apa. Ngapain kamu Fer? Saya hanya lihat-lihat mobil. Ngapain lihat-lihat mobil? Ayo kita makan. Ya sudah, waktu itu saya sama sepupu saya ke Surabaya. Dia enggak pulang-pulang. Saya mau minta, enggak enak sama engkongnya, kan di sebelah. Tante Wah masih baru. Dia ajak, waktu itu di emperan ini rel sepur itu, rel kereta itu banyak tenda-tenda ya, betul ya. Ayam goreng, bebek goreng. Terus saya beli, dia ajak, ayo makan. Terus saya mau makan, saya berdoa, saya nangis sama Tuhan. Betul Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Seharian enggak makan,
Saya minta betul. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Kamu klaim sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Kalau anak kalau sudah teriak, Papa! Papanya langsung, ada apa? Bingung. Nah itu saya bilang, kamu mungkin tidak berteriak. Atau berteriak tapi kamu bukan anaknya. Anaknya tetangga. Jangan sampai. Jadi kita harus pastikan kalau kamu punya hubungan, kamu harus terima Tuhan Yesus di hati. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa karena waktu. Kami bersyukur untuk sore hari ini Bapa, untuk setiap kami, generasi-generasi sisa ini yang daripada Tuhan, kami adalah penentu, pribadi-pribadi penentu di akhir zaman. Kami calon-calon pejabat tinggi di negeri ini. Tuhan mengurapi dengan urapan kepemimpinan. Tuhan urapi mereka di sekolah sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai apapun mereka sebagai profesinya. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan limpahkan, berikan hikmat daripada Tuhan. Biarlah mereka semakin hari suka baca Alkitab, suka berdoa. Tambahkan baca mungkin hari ini 1 pasal, 5 pasal, bahkan bisa sampai lebih. Biar mereka diisi amunasi mereka, diisi tabung panahnya semakin penuh. Sebab suatu saat mereka akan dipakai menggunakan alat itu untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu, berkati Angel, Aaron juga yang memimpin, semua kami yang sudah mengambil bagian. Biarlah kita menerima berkat Tuhan, biarlah damai, sejahtera, sukacita dari Bapa turun atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.